Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bi ulumihi bi syarri awliya wa shalihin fid dharain ya amin. Terakhir masih dalam rangkaian Durarul Quran, ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum atau ibadah kepada Allah SWT. Itu masih dalam rangkaian Durarul Quran di suratul Baqarah. Terakhir itu ayat 273 ya. Lil fuqara alladziina usiru fisabilillah itu ya. Sekarang apa? Itu sadaqah bani sudah. Belum tadi. Oleh saleh. Bismillah. Kemana di ayat berikutnya sebelumnya itu 70, 22, 70, 271 tentang infak dan nazar, bahwasanya Allah mengetahui semua amalan apa yang diinfakkan dan dinazarkan. Kemudian Allah akan membalas sesuai dengan amalan itu, tentu karena Allah mengetahuinya, pasti Allah membalasnya. Kemudian sedangkan orang yang zalim meletakkan sedekah bukan pada tempatnya atau bersedekah namun tidak sesuai dengan ketentuan tadi, maka tidak ada min ansar, tidak ada penolong dari selain Allah SWT. Di hadapan Allah SWT. Dari azab Allah, min azabillah. Intum tusadaqat wa ni'mah. Jika kalian menampakkan sedekah atau zakat dan sebagainya, itu bagus. Tapi wa yang tukfuha, dan kalian menyembunyikannya, tutul fuqara, memberikan sedekah kepada fuqara dengan sembunyi-sembunyi, bahwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian karena lebih dekat pada keikhlasan. Al-kafir musayatikum, Allah mengkafar sayi'ah, keburukan sayi'atikum, keburukan kalian. Allah bima ta'malun khabir, dan Allah maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Laisa 'alaika hudahum, bukanlah laisa 'alaika, tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad, hudahum, untuk hidayah kepada mereka, menjadikan mereka mendapat hidayah. Bukan kewajibanmu ya Muhammad. Ini Rasulullah cuma menyampaikan. Bukan tugas mereka, bukan tugas beliau untuk menyampaikan itu. Hidayah tadi untuk memberi hidayah kepada mereka, tapi tugas beliau hanya menyampaikan. Kemudian jadi menurut Ibnu Abbas, ayat ini latar belakangnya adalah mereka yang muslim tidak mau memberikan kepada kerabat mereka yang musyrik daripada sedekah dan semua. Maka turun ayat ini, laisa 'alaika hudahum. Ini rukhsah untuk memberikan nafkah infak tadi sebagainya kepada kerabat mereka yang musyrik. Dengan Allah mengatakan laisa 'alaika hudahum, bukan tidak wajib atasmu untuk memberi hidayah pada mereka. Urusan kesyirikan itu kesyirikan mereka. Ya. Walakin Allah yahdi may yasha, tapi Allah memberi hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Makanya langsungnya disambung wa ma tunfiqu min khairin itu. Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, fali anfusikum, maka kembalinya kebaikan itu nanti kepada diri kalian. Mau kalian berikan pada orang musyrik, kerabat mereka yang musyrik, itu urusan kesyirikannya, ya urusan hidayah dia dengan Allah nanti. Ya, maka boleh. Ini sedekah itu ya memang umum untuk siapa saja. Walakin Allah yasha wa tunfiqu khairan fali anfusikum. Apa-apa yang kalian infakkan daripada kebaikan, maka itu untuk diri kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a, dan tidaklah kalian berinfak kecuali harusnya idealnya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah SWT. Janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari wajah Allah, ridhonya Allah SWT. Wa ma tunfiqu min syai'in wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apa-apa yang kalian infakkan daripada kebaikan, yuwaffa, pastilah akan dibalas. Tadi sesuatu yang kalian infakkan tadi ilaikum, kepada kalian balasannya nanti di akhirat. Wa antum la tudlamun,
dan kalian tidak akan dizalimi. Jadi menurut riwayat Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya dari sanadnya kepada Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi dulu itu karena ya'muru bi alla yatasaddaq ila ahli Islam. Awalnya Rasulullah itu tidak menyuruh kecuali untuk bersedekah kepada ahli Islam saja. Orang musyrik tidak boleh dikasih di awal. Nah, kemudian sampai turun ayat ini, laisa 'alaika hudahum. Urusan hidayah itu bukan urusanmu ya Muhammad. Ya. Maka disuruhlah oleh Allah Ta'ala untuk bersedekah, dan Rasul menyuruh kepada sahabat untuk bersedekah atas kepada setiap orang yang meminta dari semua agama. Ya. Itu selaras juga dengan surat Mumtahanah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu. La yanhakum, Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak ikut memerangi kalian. Jadi, kufar tapi bukan termasuk kafir harbi. Orang-orang yang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak ikut mengusir kalian, lam yuqatilukum fid din, tidak memerangi kalian dalam urusan agama, dan juga tidak mengusir kalian min diyarikum, dari negeri kalian Makkah, antabaru, untuk kalian berbaik-baik pada mereka. Urusan sosial silakan. Kafir dhimmi, ini orang kafir yang tidak menyerang, tidak memusuhi Islam, tidak memerangi Islam, silakan. Kata Allah dalam surat Mumtahanah, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada mereka. Itu selaras dengan ayat itu. Nah, di sini Allah bilang laisa 'alaika hudahum. Tidak, bukan kewajiban ya Muhammad untuk memberi hidayah pada mereka. Maka dari situ dibolehkan untuk berinfak kepada mereka, bersedekah kepada orang-orang dari agama apapun. Nah, ini toleransi yang benar. Tapi urusan zakat, urusan kurban itu ada ketentuan sendiri. Jangan dikebiauyah. Kalau sedekah kita tidak pilih-pilih. Ada orang tengah jalan, ada dia butuh pertolongan, masa mau kita tanya dia itu Hindu tak, apakah Buddha, apakah Kristen, apakah, ya sudah kita tolong saja, namanya kemanusiaan, ya kita tolong. Itu sesepakat. Itu toleransi yang betul. Jangan menuntut orang untuk toleransi atau telur asin. Ya. Kadang gemes ya. Itu toleransi baru benar, itu namanya toleransi. Kalau sudah berlebihan, doa bersama, yang ibadah di gereja, yang ini, yang korbannya harus dikasihkan kepada non-muslim juga, zakat juga gitulah. Haula wala quwwata. Ini toleransi namanya, bukan toleransi. Saya katakan toleransi atau telur asin, lebih halus bahasanya. Toleransi pokoknya asal toleransi. Sudahlah, tidak ada yang lebih toleransi melebihi Rasul SAW. Tidak apa-apa. Oh jangan, kalau korban tidak boleh. Korban itu untuk muslimin, dari muslimin untuk muslimin. Zakat juga begitu. Sudah ada peruntukannya. Tidak ada boleh. Di Sidoarjo pun banyak, di beberapa perumahan. Kadang namanya perumahan itu kadang nggak enak katanya. Loh, kalau mau toleransi itu bondo. Urunano muslim yang kaya situ beli kambing satu tuh sembelihan yang bukan korban, itu kasih orang non-muslim. Kan dia masa tahu korban atau bukan korban, tapi korbannya orang yang tidak boleh dikasih non-muslim, tidak bisa. Ya dikatakan batal semua ya tidak, sebagian kan sudah disegahkan kepada kaum muslimin, tapi ya orang hukumnya itu menyalahi. Karena korban itu udah zakat, korban itu khusus pada fuqara kaum muslimin.
Zakat pun begitu peruntukannya. Nah, yang diumumkan di sini adalah sedekah secara umum, itu baru boleh untuk agama apapun. Orang ada minta di Nasoro atau apa, ya kita kasih sedekah, boleh. Itu ada pahalanya seperti tadi dijelaskan di ayat itu. Tetap ada pahalanya. Wa man faqdu khairin ya Pak, yuwaffa ilaikum. Apapun yang kalian pakai kebaikan pada siapapun, sekedar sedekah, Allah pasti akan menggenapi kepada kalian pahala, akan digenapi pahalanya kepada kalian dan kalian tidak akan ditolong. Apa? Ya memang ya kebanyakan kalau kasusnya sih bukan di situ ya, kasusnya itu kebanyakan di perumahan. Yang saya temui itu di perumahan itu karena biasanya enggak, ya alasannya cuma ewo pakai ewo. Ewo pakai ewo itu kalau kita hajatan terus gak diundang terus kita kasih umpama makanan itu boleh ewo pakai uang. Ini ibadah kan, kurban itu kan bukan sekedar sembelihan tapi itu kan bagian dari ibadah. Dan ibadah itu sudah jelas peruntukannya, ibadah yang khusus kurban itu. Mungkin tidak bisa, ya kan? Dikatakan itu kepada ya ala fuqaraikum, fuqaraikum ini fuqara dari kalian. Ini kaum muslimin, bukan secara umum. Kebanyakan kasusnya itu bukan orang minta. Ya kalau orang minta pun atas zakat, dia mengaku fakir, kita kasih. Tanpa kita menganukan bukti, mana buktinya kamu fakir, mana buktinya kamu miskin, ya enggak. Ya. Yang salah kalau dia memang merasa mampu kok minta, haram hukumnya. Menerima bukan tempatnya. Zakat pun bukan tempatnya untuk orang yang mampu. Kalau dia merasa mampu ya haram menerima. Ya nggak mungkin kita mau tanya. Cuma kalau kita tahu yang di kebanyakan terjadi itu di perumahan, alasannya cuma ewo pakai ewo gak enak. Atau toleransi itu tadi. Saya bilang toleransi ya bondo. Toleransi tidak bondo itu jangan telur asin. Itu toleransi. Toleransi itu bondo. Ini urunan banyak yang kaya, Pak Muslim yang kaya ada juga kan, tidak semuanya. Itu kasih urunan berapa belikan kambing yang agak besar atau apa, sembelihkan selesai. Lagi kan kalau paling non muslim kan berapa, tidak mungkin. Kalau di kita kan kita ya alhamdulillah mayoritasnya Islam. Paling non muslim pun ada berapa keluarga sih di situ umpama. Atau di sebagian kasus lagi itu berapa kali saya ditanya ada non muslim latah, wayai zakat fitrah si non muslim ini ikut fitrah juga. Kasih beras, dia terima uang beras. Dan gitu, kecuali kalau makanan masak kita curiga ini masaknya bagaimana. Nah kalau beras ya orang namanya kita tidak minta, dia ngasih terima. Ya kan? Dia tidak butuh, tapi kan masih banyak yang fakir yang butuh. Kasih kambing oto apa? Sapi oto, ya terima uang bukan. Kalau sembelihan itu kita curiga siapa yang nyembelih. Tapi kalau kambing oto ya apa sapi oto ya terimaan. Nah kalau bisa ya di situ itu nanti kasihkan ke non muslim yang lain umpama, atau di kepala muslim pun boleh dipakai muslim pun ya. Bukan gitu, masalah mencampur itu bukan masalah itu. Masalah mencampur itu kalau bukan hamil tidak boleh mencampur aduk. Ini juga banyak terjadi. Kalau bukan hamil dia nggak boleh campur beras. Ya kan? Kenapa? Karena statusnya kalau bukan hamil resmi lah, maksudnya bukan hamil-hamilan ya. Bukan hamil resmi, bukan dari NU itu ada Lazisnu, dari Muhammadiyah juga ada Lazismu apa-apa itu. Itu resmi memang ada lisensi dari pemerintah atau Basnas bangsa itu ada lisensi dari hukumah. Dari pemerintah itu hamil resmi. Kalau hamil resmi itu dia wakil dari Fukoro. Hamil resmi ya. Itu wakil dari Fukoro. Jadi kita ngasih sama dia, itu sudah gugur kewajiban karena seolah-olah sudah diterima oleh Fukoro. Karena dia itu kalau amil resmi dia wakilnya Fukoro, wakilnya mustahik.
Tapi kalau amil-amilan, Karang Taruna bikin panitia zakat, masjid ini bikin, musola ini bikin panitia, ya itu sekedar sebatas panitia, bukan amil. Kalau kita ngasihkan panitia, apa bedanya? Kalau amil itu wakilnya mustahik, sehingga kita ngasih ke amil, sudah seolah-olah kita sudah langsung diterima oleh mustahiknya. Makanya amil itu boleh mentasarufkan, nanti dulu ini ada yang butuh sana, agak menahan sedikit boleh. Karena sudah jatuh dan kita pun gugur. Kewajiban kita sebagai muzaki, kalau sudah diberi ke amil resmi, sudah gugur. Gugur kewajiban kita. Lain dengan amil-amilan. Saya sebut amil-amilan karena setelah kita banyak ulama-ulama juga sudah ngasih tahu, si angel tuturane, si pancet wae. Lo tidak apa-apa pun itu panitia, cuma harus tahu dirinya ini bukan amil zakat resmi. Dia itu harus paham bahwa dirinya ini cuma sebatas panitia. Nah, kalau panitia itu wakilnya muzaki, dia wakilnya si pezakat. Tidak boleh dia mencampur adukan beras, umpama ada muzaki A, muzaki B, pezakat A, pezakat B, kasih beras. Ya sudah, dia nerima, ini wakil, tidak ada hak dia ini terus dicampur. Tidak boleh. Kalau panitia biasa, intinya begini, panitia biasa itu enggak leluasa untuk mentasarufkan zakat kecuali sekedar penyalur. Datang, taruh sini. Kalau bisa ditandai, karena itu nanti kecampur sama, bisa balik ke, kan sekampung kan. Biasanya kan di desa kan. Kalau desa itu masjidnya biasanya masjid sekampung, sedesa. Itu khawatirnya balik lagi ke si pezakat. Kalau dia campur. Berasnya masa tahu berasnya bulan campur, kembali lagi ke si pezakat. Kan repot. Lain sama amil. Kalau amil resmi memang leluasa dia. Karena nerima amil resmi itu sama dengan tangannya fukara. Dia itu wakil dari fukara. Kalau amil resmi itu wakil dari mustahik. Dia boleh, karena seolah sudah jatuh zakatnya itu kepada si amil, berarti sudah jatuh juga seolah kepada fukara. Dia lebih leluasa untuk tasarruf, untuk membagi, mengatur pembagian dan sebagainya. Itu kalau amil resmi. Jadi itu. Kenapa? Ya maupun direstui yang nggak bisa menghalalkan yang haram, masih sandonya restui yang halal apa bisa jadi haram? Dia nggak bisa. Kok saya jamaah, saya Jawa Timur merestui. Umpama ulama seandainya pun yang berlabel ulama merestui sesuatu yang halal, haram, masa bisa jadi halal? Mama merestui judi online umpama, terus bisa nggak jadi halal itu? Ya nggak bisa lah. Hatta sa DPR, hatta sa MPR merestui semua. Umpama bisa jadi haram, jadi halom gitu, atau jadi halal. Ya nggak bisa. Itulah bedanya musyawarah Islam sama di demokrasi. Kalau demokrasi itu semua bisa dimusyawarahkan, pokoknya cincailah. Ini semua bisa dimusyawarahkan. Kalau zakat fitrah mungkin, kalau di kasus zakat fitrah memang mungkin, karena pezakatnya zakat fitrah itu kan grade-nya itu di bawah. Pokoknya orang itu walaupun pas-pasan tapi ada yang dimakan, lebih dari hutang, lebih dari maskan, tempat tinggal yang layak, baju yang layak, yang dimakan ada hari raya itu dan besok malamnya ada kelebihan. Nah, itu sudah wajib zakat. Fitrah kita bicara fitrah, bukan mal. Kalau mal itu grade-nya memang agak atas. Dia harus ada penghasilan lebih. Nah, penghasilan lebih itulah nggak sembarang lebih. Kalau penghasilan lebihnya cuma untuk ya nggak wajib zakat. Makanya ada namanya kan nisab, batas minimal harta terkena zakat. Itu nisab. Nah, zakat fitrah tidak ada kan nisabnya kan? Zakat fitrah cuma batasannya cukup dan berlebih dari apa yang dia makan. Nah itu aja zakat fitrah. Sehingga grade-nya zakat fitrah itu di bawah. Nah kalau zakat fitrah bisa jadi si pezakat ini nerima juga dari orang. Bisa. Dalam kasus zakat fitrah mungkin. Zakat mal enggak mungkin lah. Karena zakat mal itu untuk wajibnya zakat mal ada namanya nisab. Zakat fitrah tidak ada namanya nisab. Batasnya fadl, kelebihan dari fadlikutihi.
dari makanan pokoknya saja. Itu saja. Batasnya fitrah itu lebih bawah. Sehingga mungkin pezakat fitrah itu bisa jadi mustahik juga bisa. Bahkan seandainya dia umpama asalnya tidak lebih, tapi gara-gara dia nerima zakat fitrah itu lebih, dia yang wajib zakat. Dari hasil dia nerima beras itu umpama buahnya, tapi berlebih, wajib dia zakat. Asalnya nggak ada umpama. Gara-gara terima, lebih dari keluarganya, lebih dari nafkah keluarganya itu wajib dia zakat. Karena tujuannya memang fitrah itu singkat, supaya pemerataan di malam Id dan hari itu tidak ada yang kelaparan, tidak ada di hari raya itu orang yang kekurangan pangan. Itu saja. Singkat sekali apa tujuan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu kan panjang. Itu zakat mal itu pengentasan kemiskinan tujuannya. Kadang kita katakan ini karena di sebagian ada kasus, saya ngadepi sendiri kok. Tapi kita diundang di satu masjid. Zakat fitrah itu dijual. La ilaha illallah, satu perumahan. Ya mungkin memang banyak orang yang berzakat sehingga dapat hasilnya. Dijual. Sudah dijual, dibuat kerja. Anunya itu hasilnya dibuat masjid. Entah di situ ada macam bengkel atau apa, tidak tahu. La ilaha illallah, saya bilang. Ini mazhabnya siapa? Terus siapa yang mau tanggung jawab? Itu wajib ganti loh si orang itu. Karena sama dengan orang dititipi barang, ya kan? Terus barang ini dipakai sembarangan, terus rusak, dia wajib ganti. Oh, itu kewajibannya orang untuk bayar zakat. Wajib ngodoi dia. Sedangkan zakatnya tidak terpenuhi dengan sesuai kriteria zakat fitrahnya. Dijual. Bodoh tak bilang ojo nemen-nemen tarik. Ya. Sih banyak ulama lah ini di Jawa Timur kan, di Jawa Timur di Surabaya dia agak ke pinggir sana. Saya udah berapa tahun saya belum pindah sana, belum pindah Sidoarjo, sudah pernah diundang ke masjid. Boyo jangan ngisi-ngisi ini, di Jawa Timur tuh gudangnya ulama, banyak kiai, banyak pesantren, banyak orang alim. Kenapa dak? Tanya. Kalau penyakitnya kadang sudah jadi takmir, dia panggil abah, bangono, bang ini. Ini dijual apa? Ya bah, terus bangono, bang ini. Ya repot. Sering gitu saya dapati. Itu fenomena nyata loh di masyarakat kita. Kita nggak ada bicara bukan katanya orang. Saya diundang ke masjid itu justru untuk menjelaskan yang kekeliruan semacam ini. Mbok, ya apa? Hasilnya setelah itu apa? Pancet angel tuturan, ya apa ya? Tak tahu saya, pokoknya kan kita sudah nyampaikan. Tugas kita nyampaikan. Susah soalnya. Atau dari sebagian teman-teman yang aktif di kayak di LBMNU dan sebagainya. Itu kadang yang ngeluh. Ya gitu itu. Karena di majelis usaha NU itu katanya ya sudah diberi semacam juklak, semacam petunjuk pelaksanaan dari NU dari itu sudah ada, tapi juga dijimat, taruh. Kan dipelajari apa mari ngono pelaksanaan zakatnya sudah kulino sing koyo dulu-dulunya. Ya kulino ngene, ya kulino salah ya apa? Kulino ngene jadi. Kulino salah terus sampai salah terus. Kalau sudah, saya kadang kok sama mereka itu gimana di LBMNU yang ada di NU lah, yang di struktural itu gimana ini? Sudah BP itu sudah dikasih, bahkan ada kadang mau diundang kiainya itu diundang ke masjid. Kita bilang jangan cuma pelangnya tuh besar masjid NU. Itu apa fungsinya ulama-ulama yang ada di sudah dikasih padahal. Jadi ya berarti juga salah. Kiai ini sudah nuturi kok pancen angel tuturane. Kiainya sudah nuturi, bahkan sudah dibuat petunjuk itu ada pelaksanaan harus begini sudah ada semua. Tapi gitu, masyarakat kita ini kan masyarakat yang nggak bisa baca, bukan bisa baca, malas baca. Sampai saya ulang kisah ini di sebagian teman yang belajar di ada satu di Australia. Itu dosen, saya mungkin pernah cerita dosen Australia sana naik bis itu kebetulan mungkin bisnya itu ke arah kompleknya situ ada banyak universitas, jadi ya kebanyakan ada yang duduk berapa itu mahasiswa yang di bis itu.
Langsung si dosen Australia ini nunjuk satu orang, kamu dari Indonesia ya? Iya. Kok tahu Bapak? Iya semua baca, kamu tuh enggak baca. Saya tahu kamu dari Indonesia. La ilaha illallah. Nyata. Saya dapat cerita dari lupa saya ada sebagai teman yang di sana. Kamu dari Indonesia. Iya kan enggak, kamu tuh yang enggak baca. Lainnya baca aja. Hah? Ya itulah penyakit masyarakat kita. Ya, apalagi Islam kan harusnya malu kan. Wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi suruh baca enggak mau. Penyapan. La ilaha illallah. Jadi itu setiap tahun saya mesti di sana sama Gus Syihab, sama ada beberapa ya kan ya, teman-teman di sana itu dari terutama yang dari di struktural ya di NU ini. Mesti tiap tahun tuh dijelaskan tiap tahun padahal tentang masalah zakat fitrah, amil sudah dijelaskan. Tapi ya saya enggak tahu tiap tahun berulang terus jelaskan lagi jelaskan. Kurban ya gitu, bertahun tiap tahun dijelaskan sudah. Boh, ya pokoknya kan tugas kita nyampaikan ya. Kan gitu. Salamu dewe dari turun kan gitu. Repot jadi. Jadi kayak zakat itu kan ada ketentuannya. Maka SKB syarat ketentuan berlaku. Kan gitu. Kurban itu kan ada ketentuannya. Nah, kalau sedekah itu memang agak leluasa kita bersedekah. Apapun atau kepada orang kaya kita mau kasih nggak apa-apa. Atau orang non muslim kita mau kasih mau nggak apa-apa kalau sedekah biasa. Tapi kalau zakat kayak kurban itu kan ada ketentuan khusus nggak bisa dilanggar. Ya, ada yang berani, terlalu berani, dan itu memang sangat lemah, sangat dhaif pendapat jadi mazhab Maliki atau apa yang membolehkan itu pada non muslim, pada ahli kitab pada non muslim. Cuma itu pendapat yang sangat dhaif, kita tidak berani memfatwakan itu. Kita tanggung sendiri kan gitu, resiko ditanggung penumpang. Kita tidak kalau untuk nanggung itu tidak berani kita. Sampai mana tadi? Nah ini kadang karena kita tadi nyinggung masalah sodako, maka di situ kita singgung sekali yang berkaitan dengan itu. Jadi bahkan betul saja kita tahu wajib makan bapak ajur Allah. Ya, maka wama tunfiqu min khairin falianfusikum, ya kan? Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan maka untuk diri kalian sendiri sesuai dengan firman Allah yang lain, man amila sholihan falinafsi wa man asaba alaiha. Siapa yang beramal soleh ya untuk dirinya, siapa yang beramal buruk ya alaiha, ketimpa atas dirinya juga. Wa rabbuka bidzallamil abid, dan Tuhanmu tidak zalim kepada hambanya. Inna asantum walianfusikum wa inna asantum fala. Kalau kalian asantum berbuat baik, asantum walianfusikum, hakikatnya kalian berbuat baik pada diri kalian sendiri. Wa inna asantum, kalau kalian berbuat baik, falaha, ya untuk diri nafsu kalian, untuk diri kalian. Walianfusikum falaha. La maka sabat waleha maktasabat, baginya apa yang kasabat, apa yang dilakukan daripada kebaikan, waleha, dan atasnya, atas nafas alaiya maktasabat, keburukan yang dia sudah usahakan. Sudah menjadi sunatullahnya begitu nanti di akhirat, di dunia juga sampai di akhirat nanti begitu. Maka dan nadhairu katsira di Quran ayat semacam ini banyak sudah saya nukil tadi. Wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah, dan janganlah kalian berinfak, ini kalimat khobar tapi maknanya insya. Tidaklah kalian itu menginfakkan sesuatu illa ibtigha wajhillah, kecuali apa? Ibtigha wajhillah, mengharap ridha Allah. Ya. Qala Hasan Basri mengatakan nafaqatul mu'min li nafsihi. Wal mu'min idza anfaqa illa ibtigha wajhillah. Ya, Imam Hasan Basri mengomentari ayat ini mengatakan bahwa infaknya orang mukmin itu diambil untuk dirinya sendiri hakikatnya. Ya kan? Hakikatnya. Kalau mukmin dan wala bik mu'min idza anfaqa illa ibtigha wajhillah, dan tidak mungkin orang yang beriman sungguh-sungguh berinfak kecuali untuk mengharap wajah Allah, mengharap ridhonya Allah SWT kalau dia beriman. Bahkan orang mukmin itu dengan sebagian dari salaf kita tuh kalau memberi itu bukan di atas begini, dia diberi dari bawah.
Karena kan yadul ulia khairun minal sufla. Mereka itu malah memberi itu dari bawah, bukan memberi. Supaya tidak mengecewakan atau mengazizkan, memuliakan orang yang mengambil. Dan mereka berterima kasih atas itu. Ya, orang yang imannya penuh, dia malah ketika ada fuqara, malah dia terima kasih. Ada seorang bahkan didatangi orang yang meminta itu, ahlan biman hamala zadi. Selamat datang bagi orang yang membawakan bekalku nanti untuk akhirat. Malah senang. Sekarang kan senang. Dimintai sumbangan. Yang senang malah senang. Ya, atau tidak senang ya, tapi merasa dirinya berjasa, oh saya sudah memberi. Loh, kamu loh kalau tidak ada yang menerima nanti, saya di zaman umat ini nanti akan datang zaman orang itu tidak layak balus sodako, tidak menerima sodako. Saking sudah meratanya harta nanti. Nah, kalau tidak ada yang menerima, ya kan, tidak ada yang menerima sodako, dia mau sodako ke siapa? Makanya Imam Ghazali mengatakan orang yang mengambil sodako orang lain dengan niatan supaya si orang ini ada tempat untuk dia bersodako. Kata Imam Ghazali di Ihya di bab Asroriz Zakah, di Ihya itu dikatakan oleh beliau, itu enggak kurang pahalanya dari yang memberi. Asal ngambilnya betul-betul dengan keberhakan dan betul dengan niat menolong saudaranya supaya infaknya ini keterima. Maka pahalanya orang yang menerima ini tidak kurang dari pahalanya orang yang memberi. Asalnya aja betul. Kata Imam Ghazali di Ihya-nya. Allah radhiyallahu anhu. Kemudian wa ma tu'minu bi wajhillah. Atau Khurasani mengatakan ini satu wajhillah falaika maka amalu. Ya. Wa manan hasanun. Imam Atha seorang tabi'in mengatakan kalau kamu memberi oleh wajhillah, ya, maka itu sudah tidak ada suatu beban atasmu. Yani Allah akan memberikan pahala atas pemberianmu asal kau memberi oleh wajhillah. Wa hasilu kesimpulannya anak mutasaddiq. Orang yang bersedekah itu tasaddaq wa wajhillah faqad waqa ajru 'ala Allah. Wa la bi nafsil amr liman asaba. Orang yang bersedekah karena sudah wajah Allah ya. Karena ridho Allah, maka dia enggak usah mikir, pahalanya sudah jatuh di tangan Allah SWT. Jatuhnya sedekah kepada orang baik, pada orang buruk, kepada orang mustahik, kepada tidak mustahik sedekah ya. Ini kita bicara sedekah umum. Tetap diberi pahala. Kenapa? Sandarannya ini wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, ya tentunya kan di sebelumnya wa ma tunfiqu illa ibtigha wajhillah kan, illa ibtigha wajhillah. Wa ma tunfiqu khairin yuwaffa ilaikum. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, Allah akan itu akan digenapi oleh Allah pada kalian. Apa digenapi? Dibalas? Ya, dibalas. Digenapi balasannya, maksudnya dipenuhi balasannya. Ya. Juga di hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ada seorang, Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang bersedekah di malam hari. La tasaddaquna laila bi sadaqatin. Sungguh saya akan bersedekah malam ini dengan satu sedekah. Keluar dia membawa sedekahnya, ternyata ditaruh di tempat seorang perempuan, ternyata perempuan itu pezina. Qadha bi yadi zaniyatin. Tangannya pezina. Maka dari situ besok paginya diomongi sama orang, masa pezina disedekahi. Ya. Maka kemudian malamnya besok lagi bila malam dia bawa sedekah lagi. Fadha ala yadi ghaniyin, ditaruh di tangannya orang kaya. Ya, maka besok pagi diberitakan oleh orang tusudiku ala ghaniyin. Ini orang kaya dikasih sedekah. Kemudian besok malam lagi dia keluar dengan sedekahnya. Kemudian bersedekah alaya wadu'aha, meletakkan sedekahnya alaya disarik di tangannya pencuri. Maka dikatakan tusudiku ala sarik. Ya. Maka si rojul tadi berkata, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah wa ala ghani wa ala sarik. Ya. Maka dikatakan, ya Allah, bagimulah segala puji
atas apa yang sudah terjadi sedekah saya atas pezina, atas orang kaya, atas pencuri. Maka tidak lama didatangi entah malaikat atau menyerupa, nggak disebut di hadis itu, atau didatangi dalam mimpi, dibilang, adapun sedekahmu kepada pezina, barangkali dia tastaifa an zina, barangkali dia bisa menjaga dengan berkat sedekahmu itu dia bisa menjaga diri dari zinanya. Sedekahmu kepada orang kaya barangkali menyadarkan dia untuk dia bersedekah. Sedekahmu kepada pencuri barangkali dengan sedekah itu dia menahan diri dari mencurinya, dia beralih profesi dari mencuri. Ya, ini nggak ada yang jelek. Ya. Al-fuqara alladziina usiru wallahu alam. Satu ayat tuh ingin tadi. Sudah berapa lama ini durasinya? Durasi 37 menit. Iya.